إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم هو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita, mulai dari nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Sehingga di hari yang mulia ini, di kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kita masih sempat melaksanakan salah satu kewajiban kita setiap pekannya, yakni salat Jumat secara berjamaah. Semoga rangkaian ibadah kita, baik wajib maupun sunnah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai suri tauladan, manusia yang terbaik untuk kita contohi, manusia yang terbaik untuk kita ikuti. Nah, dengan itu kita akan mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak dan mendapatkan dan kita kesempatan untuk bersama beliau dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah kita meningkatkan kualitas dan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan cara melaksanakan atas apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa meninggalkan atas apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, kita bertakwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kata Allah, berbekallah karena bekal terbaik untuk menghadap Allah adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Jadi kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik dan atau diam saja. Hadis riwayat Bukhari. Mulut atau lisan merupakan anugerah, merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita. Karena dengan lisanlah kita dapat berkomunikasi dengan baik dengan sesama. Dengan lisan kita dapat memberikan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Dengan lisan kita dapat menebar kebaikan dan tentunya dengan lisan kita dapat mempererat jalinan silaturahmi di antara kita. Namun jangan dimuliakan oleh Allah. Di balik itu, lisan juga bisa menjadi sumber keburukan jika tidak dijaga dengan baik. Lisan yang tidak terkendali tentu dapat menimbulkan perselisihan di antara kita. Lisan yang tidak terjaga dengan baik tentu dapat menimbulkan kebencian di antara kita, bahkan permusuhan yang dapat merusak tatanan hidup dalam bermasyarakat. Maka dari itu terkait dengan hal ini, kita sebagai umat Islam yang beriman hendaknya berhati-hati ketika hendak berbicara. Kata-kata yang terucap harus dipastikan terlebih dahulu apakah yang kita ucapkan itu akan membawa manfaat. Jika tidak demikian, maka lebih baik kita diam agar terhindar dari bahayanya fitnah lisan dan kita terhindar dari kata-kata yang dapat menyakiti perasaan orang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang kasar yang keluar dari lisan kita, ucapan yang tidak tepat atau ucapan yang arogan yang keluar dari mulut kita, ucapan yang nilainya sendiran bisa jadi melukai hati orang lain. Mungkin kalau luka fisik bisa disembuhkan dengan cepat waktu. Namun kalau hati yang sakit karena ucapan lisan yang kita keluarkan mungkin akan lama bahkan susah untuk kita sembuhkan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
keharusan untuk menjaga lisan tentu berlaku bagi siapapun. Setiap individu di antara kita harus memastikan bahwa apa yang kita ucapkan, bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita sebarkan akan membawa manfaat dan maslahat serta tidak menyakiti perasaan orang lain. Termasuk tidak menimbulkan gejolak di masyarakat dengan selalu merasa paling benar dan sering menyalahkan orang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa bahayanya ketika kita tidak menjaga lisan kita. Itu adalah termasuk perbuatan yang zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11, agar kita senantiasa menjaga lisan kita, tidak saling menghina, karena itu dapat merusak persaudaraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lainnya, karena boleh jadi kaum yang diolok-olok itu lebih mulia daripada kaum yang mengolok-olok. Dan perempuan, janganlah kalian saling mengolok-olok dengan perempuan yang lain, karena bisa jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih mulia daripada perempuan yang mengolok-olok. Dan janganlah kalian saling mencelah dan saling memanggil dengan panggilan yang buruk. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita pernah mendengar istilah yang mengatakan mulutmu harimaumu. Ungkapan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita agar senantiasa menjaga lisan kita, menata kata-kata kita sebelum kita berbicara. Sebab bahayanya ketika tidak menjaga lisan akan dapat menjerumuskan kita ke dalam masalah. Sebagai makhluk sosial, tentu kita akan berhadapan dengan yang namanya sosialisasi dengan sesama. Ucapan yang kasar, ucapan yang bernuansa sindiran akan bisa menjadi api kecil yang membesar nantinya. Akan dapat memecah belah di antara kita, dapat memecah belah keluarga atau bahkan orang-orang di sekitaran kita. Dalam banyak kasus yang bisa kita jadikan contoh, hubungan saudara kandung bisa retak. Hubungan saudara kandung bisa renggang karena tidak terjaganya lisan dengan baik. Begitupun dengan persaudaraan. Persaudaraan yang kita jalin bertahun-tahun itu bisa dapat rusak karena kita tidak menjaga lisan kita. Kita menyinggung perasaan teman kita. Atau bahkan komunikasi yang solid pun dapat terpecah karena isu yang dipicu oleh lisan yang tidak terjaga. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata yang keluar dari mulut kita tentu tidak dapat kita tarik kembali. Kata-kata menyakitkan seringkali meninggalkan luka yang dalam dan membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh. Kata-kata menyakitkan tentu seringkali dimulai dari candaan. Tentu sering mulai dari guyonan. Tanpa kita sadari bahwasanya itu dapat membuat persaudaraan kita terpuruk. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ali bin Abi Thalib pernah mengingatkan kepada kita. Beliau mengatakan, hati-hatilah dengan lisanmu, karena lisan itu lebih bahaya daripada mata pedang. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan manusia agar hati-hati ketika hendak berbicara. Karena apapun yang kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidaklah suatu ucapan yang keluar dari mulut manusia melainkan ada di dekatnya para malaikat yang selalu mengawasi dan selalu hadir. Ayat ini menegaskan bahwa semua ucapan yang kita ucapkan, baik itu ada manfaatnya ataupun tidak, akan dicatat oleh para malaikat dan tentu kita akan mempertanggungjawabkan ucapan kita, apakah kita menyakiti hati orang lain atau tidak. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Allah juga memerintahkan orang-orang beriman agar senantiasa berkata baik dan berkata yang jujur. Sebagaimana firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memperbaiki amalan-amalanmu. Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Dari ulama kita, Ibnu Qayyim mengingatkan kepada kita. Beliau mengatakan, innal mar'a yumsiku lisanah fayakunu khairan lahu min alfi qawli qala. Beliau mengatakan sesungguhnya seseorang yang senantiasa menahan lisannya akan lebih baik baginya daripada mereka yang mengatakan perkataan yang banyak.
Menahan diri dari dari berbicara tanpa pertimbangan adalah lebih baik daripada mengucapkan banyak hal yang tidak ada manfaatnya atau dapat menimbulkan keburukan. Dalam hal ini, ulama mengajarkan kita, memberikan beberapa tips kepada kita agar kita senantiasa terjaga dari bahayanya lisan. Yang pertama, beliau mengatakan senantiasa berpikir terlebih dahulu sebelum kita berbicara. Salah satu solusi utama untuk menghindari bahayanya lisan adalah berpikir sebelum berbicara. Ini sejalan dengan apa yang dinasihatkan oleh Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan untuk menganjurkan memastikan bahwa perkataan yang kita ucapkan ada manfaatnya. Kalau tidak yakin dengan perkataan kita atau kita menimbulkan perselisihan di antara kita, maka lebih baik kita diam. Yang kedua, berlatih diam dalam hal yang tidak bermanfaat. Beliau mengatakan menghindari perkataan yang tidak bermanfaat adalah salah satu bentuk menjaga lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma ya'nihi." Yang artinya di antara tanda baiknya keislaman seseorang di antara kalian adalah orang yang senantiasa meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Ucapan yang sia-sia dapat mengurangi kadar kualitas keimanan dan menyebabkan kerugian diri kita dan kerugian kepada orang lain. Selanjutnya, tips yang diberikan oleh ulama kita, senantiasa memperbanyak zikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyebutkan diri kita berzikir kepada Allah, tentu kita dapat terhindar dari bahayanya lisan. Justru kita akan mendapatkan keutamaan berzikir. Kita akan merasakan ketenangan dalam jiwa kita. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak mengingat Allah, lisan kita akan terhindar dari perkataan atau kebencian antar sesama. Dengan berbanyak zikir dan istighfar, seseorang dapat mengisi lisannya dengan hal-hal yang baik. Selanjutnya, tips agar terhindar dari bahayanya lisan, senantiasa menghindari topik yang negatif atau kita menjauhi kata-kata yang tidak ada manfaatnya. Senantiasa meningkatkan ilmu dan kesadaran tentang bahayanya lisan. Menambah ilmu tentang bahayanya lisan tentu membantu kita lebih berhati-hati dalam berbicara. Seseorang yang memahami dampak negatif dari ucapan yang tidak terjaga, maka semakin besar pula kesadarannya untuk mengontrol lisannya. Ulama seringkali memberikan nasihat tentang pentingnya memahami dampak dari lisan. Sesungguhnya pengetahuan tentang dampak perkataan di dunia dan di akhirat mengharuskan seorang muslim berhati-hati ketika hendak berbicara. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempelajari lebih banyak ilmu tentang akhlak, mempelajari tentang ilmu adab berbicara dan dampak lisan adalah hal yang penting untuk menjaga lisan kita dari mencela orang lain. Semoga dengan dengan tips yang diberikan ulama kita ini kita terhindar dari yang namanya bahayanya lisan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم بركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم دفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهان ما ظهر منها وما بطن وعن بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في غزة يا الله. اللهم أهلك الكفرة والمشركين والمنافقين واليهود يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.